Baik anak-anakku, sekarang Ustadz akan menerangkan dari 6 ikon di bawah ini. Yang pertama, clipboard. Grup clipboard terdiri dari 4 ikon perintah atau 4 ikon perintah. Apa saja itu? Yaitu yang pertama paste, cut, copy, dan format painter. Ini dari clipboard. Clipboard ada 4 icon perintah. Yang pertama paste atau paste ya, cut, copy, dan format painter. Paste. Paste itu untuk menampilkan hasil copy atau cut. Kalian bisa klik Ctrl V. Ctrl V itu paste. Copy. Copy untuk membuat salinan dari teks yang diblok atau objek terpilih saja. Jadi copy itu untuk membuat salinan dari teks yang diblok atau objek yang kalian pilih. Sedangkan cut itu untuk memotong teks yang ditandai atau objek terpilih bila ingin dipindahkan ke tempat lain, diakhiri dengan perintah paste. Ya, kalau paste itu menempelkan hasil copy atau cut, klik apa? Ctrl V. Copy itu membuat salinan, sedangkan cut itu memotong teks yang ditandai atau objek terpilih. Setelah itu kalian klik Ctrl V. Format painter. Format painter ini untuk meniru format suatu bagian, kemudian diterapkan ke bagian lainnya. Ini adalah keterangan dari paste, cut, copy, dan format painter. Selanjutnya yang slide. Grup slide juga terdiri dari 4 ikon perintah, yaitu new slide, layout, reset, dan section. New slide digunakan untuk menambah halaman slide baru. Sedangkan layout untuk memilih jenis tata letak yang tersedia dalam PowerPoint. Reset itu untuk menghapus format yang telah diterapkan pada halaman slide sehingga kembali ke format default. Sedangkan section itu untuk membagi halaman slide ke dalam beberapa seksi. Ini adalah grup slide, yaitu new slide, layout, reset, dan section. Selanjutnya font. Pada grup font ini terdapat 13 ikon perintah, yaitu yang pertama font box atau kotak berisi nama huruf. Fungsinya untuk memilih jenis huruf yang tersedia dalam sistem. Yang kedua font size box, kotak berisi angka. Fungsinya untuk mengubah ukuran huruf. Yang ketiga, increase font size. Fungsinya untuk memperbesar ukuran huruf secara bertahap dengan klik mouse. Yang keempat, decrease font size. Fungsinya untuk mengecilkan ukuran huruf secara bertahap dengan klik mouse. Yang kelima, clear all formatting. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menghapus seluruh format yang telah diterapkan pada teks sehingga bagian teks terlihat dengan tampilan standar. Yang keenam, bold.
Bold fungsinya untuk menebalkan huruf pada teks terpilih. Sebagai alternatif, kalian bisa menggunakan Ctrl B untuk bold. Selanjutnya italic. Italic ini fungsinya untuk membuat huruf miring. Alternatifnya kalian cukup Ctrl I, Ctrl I. Ctrl I, maka huruf akan miring. Selanjutnya nomor 8, underline. Fungsinya untuk memberi garis bawah pada teks terpilih. Kalian alternatifnya Ctrl U. Jadi teks yang kalian pilih kemudian klik Ctrl U, maka otomatis akan terdapat garis bawah pada teks. Selanjutnya text shadow. Fungsinya untuk memberi efek bayangan pada teks terpilih. Kemudian strike through. Itu fungsinya untuk memberi garis coretan pada bagian tengah teks terpilih. Memberi garis coretan, strike through. Yang ke-11, karakter spacing. Karakter spacing ini gunanya untuk mengatur jarak spasi atau renggangan antar huruf. Yang ke-12, change case. Fungsinya untuk mengubah teks terpilih menjadi huruf besar atau kecil. Ini change case. Yang ke-13, font color. Fungsinya untuk mengubah warna huruf dari teks terpilih. Jadi font color itu mengubah warna huruf dari teks yang kalian pilih atau yang terpilih. Terakhir, paragraf. Grup paragraf terdiri dari 15 ikon perintah. Nah, ini gambar-gambarnya, kalian perhatikan gambarnya. Yang pertama, bullet. Ya, bullet. Fungsinya untuk membuat paragraf penomoran dengan titik bulat atau bentuk objek lainnya. Nomor 2, numbering. Fungsinya untuk membuat paragraf penomoran dengan angka atau dengan huruf. Nomor 3, decrease indent. Itu untuk menggeser indentasi halaman ke sebelah kiri atau batas awal paragraf. Nomor 3. Nomor 4, increase indent. Ya, increase indent itu fungsinya untuk menggeser indentasi halaman ke sebelah kanan. Lihat nomor 4 itu. Yang kelima, line spacing. Fungsinya untuk mengatur jarak spasi antar baris teks. Yang keenam, align text left. Fungsinya untuk mengatur teks menjadi rata kiri. Kalian cukup Ctrl L. Alternatifnya Ctrl L. Yang ketujuh, center. Center ini fungsinya untuk mengatur teks menjadi rata tengah. Tahu kalian bisa cukup klik Ctrl E, Ctrl E. Ini center. Ctrl L left, Ctrl E center. Align text right. Ini fungsinya untuk mengatur teks menjadi rata kanan. Kalian cukup klik Ctrl R, Ctrl R. Align text right. Yang ke-9, justify. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengatur teks menjadi rata kanan kiri. Jadi justify itu untuk mengatur teks menjadi rata kanan maupun kiri. Kalian cukup Ctrl J. Yang ke-10, left to right text direction. Ini fungsinya untuk mengubah arah penulisan teks dari kiri ke kanan atau gaya penulisan huruf Latin.
Yang ke-11, right to left text direction. Fungsinya untuk mengubah arah penulisan teks dari kanan ke kiri atau gaya penulisan huruf Arab. Nomor 12, columns. Columns ini fungsinya untuk mengubah jumlah kolom teks. Ini dipakai untuk gaya koran atau majalah atau kolom dokumen konvensional. Kalau kolom. Yang ke-13, text direction. Fungsinya untuk mengatur arah penulisan horizontal atau ke samping atau vertikal atas bawah. Yang ke-14, align text. Fungsinya untuk mengatur paragraf berada di tengah kotak, di sebelah atas atau di sebelah bawah kotak. Yang ke-15, convert to smart art. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengubah teks penomoran agar berada dalam objek shape sehingga berbentuk ilustrasi visual. Kemudian drawing. Pada grup drawing ini terdapat 6 icon perintah, yaitu diperhatikan gambarnya ada 6 icon. Yang pertama, shape box. Yang pertama itu shape box. Fungsinya apa? Untuk membuat objek shape di area halaman slide. Yang nomor 2, range. Range itu fungsinya untuk mengatur susunan objek bersama objek lainnya. Jadi bisa kalian atur objeknya dengan range. Yang ketiga, quick style. Quick style ini berfungsi untuk membuat gambar objek shape dengan visual yang menarik. Yang keempat, shape fill. Shape fill ini fungsinya untuk mengatur warna bagian tengah objek shape. Yang kelima, shape outline. Fungsinya untuk mengatur warna, bentuk, dan ketebalan garis tepi objek shape. Dan yang terakhir, shape effect. Shape effect ini berfungsi untuk mengatur efek visual objek shape. Bagaimana anakku? Sudah dapat kalian mengerti ya objek icon-icon yang sudah Ustadz sampaikan? Ya, baik. Kemudian editing. Grup editing terdiri dari 3 icon perintah. Lihat gambarnya. Define, replace, dan select. Yang pertama, find. Fungsinya untuk mencari kata atau karakter tertentu dalam dokumen yang sedang dibuka. Kalian bisa cari di find. Yang kedua, replace. Replace ini berfungsi untuk mengganti kata tertentu dalam dokumen yang sedang dibuka. Dan yang terakhir, select. Select ini untuk menyeleksi atau memilih objek dan mengatur jenis penyeleksian. Baik anak-anakku, alhamdulillah pembahasan materi tentang mengenal presentasi dan mengenal menu program presentasi sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian dapat memahami dengan baik. Jika kalian belum memahami materi tersebut dengan baik, kalian bisa mengulangi lagi video yang sudah Ustadz sampaikan. Baik, anak-anakku, jazakumullahu khairan Ustadz sampaikan atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.